Halo para penonton, jumpa lagi di channel YouTube PT Indotara Persada. Nah, hari ini kita akan mereview salah satu unit dari PT Indotara Persada yang dimana unit ini berfungsi untuk menghasilkan udara bertekanan tinggi. Nah, video ini sangat cocok untuk para penonton atau para pemirsa atau para pengusaha yang bergerak di industri yang membutuhkan angin bertekanan tinggi. Penasaran dengan produk apa yang akan kita bahas hari ini? Saksikan terus video ini sampai selesai. Oke, para penonton. Nah, sebelum kita lanjut ke review produk pada hari ini, kita coba atau saya menyarankan para pemirsa untuk segera subscribe channel YouTube PT Indotara Persada. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya mendapatkan update-update produk terbaru dari PT Indotara Persada yang dimana bisa menunjang efektivitas dan efisiensi produktivitas di tempat usaha para penonton. Seperti yang tadi saya info sebelumnya di awal, unit yang hari ini kita review adalah unit yang memiliki fungsi menghasilkan udara bertekanan tinggi. Memiliki beberapa kategori yang mungkin para pemirsa sering dengar dengan istilah kompresor piston atau kompresor screw. Nah, unit yang akan kita bahas hari ini adalah kategori kompresor screw dari Araki dengan tipe GTR 11 LD. Spesifikasi yang dimiliki oleh unit Araki GTR 11 LD ini sendiri ditenagai atau membutuhkan listrik dengan daya 11.000 watt atau sekitar 15 PK. Nah, buat para penonton yang memang tertarik dengan unit ini, para penonton wajib menyediakan daya sekitar 2 kali lipat ya, karena yang seperti saya infokan sebelum-sebelumnya ketika melakukan review untuk unit-unit general machinery yang memiliki penggerak seperti induksi motor, itu pasti memiliki beban lonjakan listrik sebesar biasanya 2-3 kali. Jadi minimal para pemirsa harus menyiapkan 22-23.000 watt di lokasi usaha para pemirsa. Araki GTR 11 LD ini memiliki kapasitas bisa menghasilkan angin sampai dengan maksimal di 8 bar. Terus untuk kapasitas airflow atau air delivery-nya sendiri itu sekitaran 1,6 meter kubik per menit atau sekitar 11.000 liter per menit. Unit GTR 11 LD ini sendiri sudah dibalut poliuretan coating yang dimana unit tersebut pasti terhindar dari karat atau anti korosi. Nah, look dari GTR 11 LD ini juga sudah sangat mewah. Terus unit Araki GTR 11 LD ini sudah merupakan struktur full open kabinet, yang artinya semua kabinet dari depan, belakang, kiri, dan kanan itu bisa dilepas untuk memudahkan proses maintenance, proses troubleshooting juga. Desain dari unit Araki GTR 11 LD ini sudah sangat simple. Di bagian depan ini sudah dilengkapi dengan LCD display, yang dimana LCD display ini memiliki banyak fungsi atau fitur, yang salah satunya yaitu memiliki alarm reminder maintenance. Nah, itu merupakan salah satu fitur paling penting yang para pemirsa harus punya, dimana ketika unit ini punya alarm, jadi para pemirsa tidak akan lupa tidak melakukan proses maintenance, karena ketika alarm ini berbunyi, alarm ini akan selalu mengingatkan para pemirsa untuk segera melakukan maintenance. Selain itu juga proses settingan, proses record failure atau maksudnya kegagalan yang terjadi pada mesin ini semuanya kerekam di dalam LCD display ini. Untuk unit ini sendiri tentu menggunakan listrik tegangan 3 pas 380 volt, dan pastikan listrik supply yang masuk ke dalam unit Araki screw kompresor GTR 11 LD ini harus stabil, karena dengan stabilnya tegangan listrik yang masuk itu juga akan membantu unit ini berfungsi secara optimal. Oke. Nah, dalam pembelian unit GTR 11 LD ini para pemirsa sudah mendapatkan beberapa item seperti ini. Ini konektor untuk outlet ininya ya, outlet unitnya. Terus juga para pemirsa sudah dilengkapi manual book seperti ini. Terus selain itu para pemirsa sudah mendapatkan kartu waranti. Nah, untuk garansi dari unit screw kompresor ini adalah 3 tahun di bagian screw, di bagian ulirnya, 1 tahun di bagian elektrikal. Dan juga kami memberikan garansi jaminan ketersediaan spare part selama 20 tahun. Para pemirsa akan juga mendapatkan satu kunci seperti ini. Kita coba buka di bagian kabinet bagian depan ya. Untuk ininya gampang, cukup ditarik aja. Oke. Di sini para pemirsa bisa melihat tabung separator, yang dimana tabung ini berfungsi untuk memisahkan oli dan air
ketika udara diproses. Jadi nanti hasil air kondensasinya akan tersimpan di tabung separator ini. Oke. Nah, untuk perawatan bulanan itu para pemirsa bisa mengganti oli dan filter olinya. Setelah 500 jam ke depan setelah melakukan pergantian oli dan filter oli, nanti 500 jam lagi ke depannya itu para pemirsa tinggal mengganti lagi oli dan filter oli tapi ditambah filter udara. Nah, untuk pergantian filter separator yang di dalam ini juga setiap 1000 jam. Oke. Nah, untuk proses itu untuk maintenance ini ya, maintenance rutin setiap bulan atau setiap jam, ketentuan jam kerjanya udah tercapai. Mana yang tercapai dahulu. Nah, untuk perawatan daily-nya sendiri itu sangat mudah sekali. Para pemirsa bisa perhatikan di bagian ball valve di sini. Oke. Nah, di bagian sini. Nah, di situ adalah maintenance daily-nya, letak posisi di mana para pemirsa harus melakukan maintenance harian. Maintenance hariannya seperti apa? Yang sudah saya infokan, di dalam tabung separator ini ada terkumpul oli dan air. Karena massa air lebih berat daripada massa oli, maka air akan berada di posisi paling bawah. Nah, para pemirsa cukup menguras air yang ada di dalam tabung separator ini sampai airnya keluar dan mulai keluar oli. Nah, para pemirsa bisa langsung tutup keran ini. Hal ini untuk mencegah oli dan air naik bersamaan dan masuk ke bagian skru dan tercampur. Itu akan menyebabkan abrasi atau korosi pada bagian skru dan para pemirsa harus turun mesin. Hal itu akan membuat biaya perbaikan sangat tinggi sekali atau hampir setara dengan membeli unit baru. Nah, tapi dengan daily maintenance yang nggak perlu biaya sama sekali, cuma butuh waktu 5 menit, para pemirsa bisa menghindari biaya tinggi seperti itu. Di bagian sini adalah di bagian elektrikalnya. Di sini juga sudah dilengkapi dengan emergency stop. Nah, untuk Araki skru kompresor ini juga dapat beroperasi continuous running ya, artinya beroperasi selama 24 jam terus-menerus. Kelebihan dari skru kompresor ini, dia lebih efisiensi kerjanya lebih bagus daripada piston kompresor. Karena piston kompresor itu tidak bisa bekerja 24 jam terus-menerus. Karena kapasitas oli dalam kompresor itu lebih sedikit dibanding dengan kapasitas oli pada skru kompresor. Itulah yang membuat si skru kompresor bisa bekerja 24 jam terus-menerus. Untuk Araki GTR 11 LD ini juga sudah dilengkapi cooling fan yang membuat unit tetap terjaga suhu panasnya ya. Untuk cooling fan-nya ini sendiri sudah otomatis, jadi dia tidak menyala terus-menerus, tapi dia akan menyala pada suhu tertentu dan akan mati pada suhu tertentu. Semua settingannya itu sudah ada di dalam microcontroller LCD display ini. Untuk kandungan oli yang di dalam udara, hasil udara output dari skru kompresor ini, kandungan olinya itu di bawah 3 ppm ya. Tapi buat para pemirsa yang pengen 1 ppm atau di bawah lagi, itu para pemirsa bisa menambahkan namanya air dryer. Oke, jadi fungsi air dryer sendiri, atau mungkin para penonton sudah pakai atau sudah nonton video review kita, air dryer ini berfungsi untuk mengurangi atau menghilangkan kandungan uap air di dalam udara. Nah, filter-filter dari air dryer ini ada 3 buah filter, biasanya 1 buah pre-filter dan 2 buah after filter. Nah, 3 filter ini akan membantu menyaring kandungan oli di dalam kompresor, atau kandungan oli bukan di dalam kompresor, maksudnya di dalam udara yang dihasilkan oleh kompresor. Nah, jika para pemirsa ingin 100% bebas oli, artinya para pemirsa harus membeli unit skru kompresor yang oil free, yang dimana pelumasnya tidak menggunakan oli tapi menggunakan pure water. Oke, jadi otomatis angin yang dihasilkan oleh kompresor tersebut 100% oil free. Unit skru kompresor ini tidak bisa berdiri sendiri atau beroperasi tanpa menggunakan air receiver tank. Jadi para pemirsa wajib memiliki air receiver tank, atau jika para pemirsa ingin melakukan pembelian satu bundle air dryer, kompresor, tank, atau kompresor dan tank, itu bisa. Jadi PT Indotech Persada juga menyediakan air receiver tank dari kapasitas 600 liter sampai dengan 5.000 liter. Oke. Nah, untuk para pemirsa yang mungkin ingin pakai skru tapi punya keterbatasan lahan, dimana kan dia harus ada minimal ada air tank nih, air receiver tank, tapi luas atau daerah penempatan kompresornya ini sempit gitu, nggak bisa pasang 2 unit langsung
sejejer atau nggak bisa pasang langsung unit bersamaan. Nah, jadi cuma cukup satu unit. Nah, saya punya solusinya. Para pemirsa bisa lihat unit yang di belakang ini, atau para pemirsa bisa cek video review saya yang membahas atau video promo dari PT Indotara Persada yang membahas unit tipe Araki built-in, yang dimana kru kompresor yang sudah dipaketin satu paket dengan tangki dan dryer dalam satu mesin, yang dimana itu akan tentu membantu untuk para penonton yang punya keterbatasan lahan. Nah, seperti yang saya infokan tadi, garansi dari skru ini adalah 3 tahun di bagian ulir, 1 tahun di bagian elektrikal. Buat para customer atau para penonton atau para pengusaha yang ingin cek unitnya langsung, spesifikasi atau konsultasi untuk penggunaan atau rekomendasi tipe mana yang harus kita beli, para bisa langsung datang ke Geraha PT Indotara Persada yang berlokasi di Cikupa, Kabupaten Tangerang. Atau jika ingin melakukan konsultasi secara online via WA atau via telepon, para pemirsa bisa hubungi WhatsApp atau nomor telepon yang ada di kolom description video ini. Nah, buat para pemirsa yang ingin cek harga unitnya langsung, bisa langsung akses website PT Indotara Persada di www.indotara.co.id, masuk menu air kompresor, terus ketik di kolom search GTR 11 LD. Nah, para pemirsa bisa langsung melakukan request penawaran secara online. Untuk para pemirsa yang ingin melakukan pembelian via marketplace, karena mungkin dapat promo, cashback, dan lain-lain, para pemirsa bisa langsung buka marketplace PT Indotara Persada di Tokopedia, Shopee, dan juga ada di Bukalapak. Oke, mungkin sekian review video kita pada hari ini. Jika para pemirsa ada pertanyaan atau ada request permintaan review unit-unit lainnya, para pemirsa bisa langsung komen di kolom komentar. Oke, sekian review kita pada hari ini. Kita jumpa di review video berikutnya. Bye-bye.